Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhnur Kholis dari Sharing Pajak MNCo. Kali ini kita akan mengupas materi yang sampai hari ini masih banyak kontroversinya berkenaan dengan insentif pajak tahun 2020, khusus berkaitan dengan perlakuan insentif untuk dokter di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak pertanyaan, adakah insentif pajak itu untuk dokter-dokter kita yang berjuang di garda terdepan? Baik, seperti biasanya, channel ini dipersembahkan oleh Sharing Pajak MNCo yang selalu berikhtiar untuk memberikan kemanfaatan kepada para stakeholder pajak di seluruh Indonesia. Dan channel ini akan berisi update-update peraturan pajak terbaru beserta penjelasannya, tafsir-tafsir undang-undang pajak, dan materi-materi lain yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Nah, jika dianggap memberikan manfaat, silakan ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan aturan-aturan pajak terkini. Silakan kalau ada pertanyaan, ada permintaan pembahasan kasus, dapat disampaikan melalui email kami di sharingpajakmnco@gmail.com. Nah, ini adalah peraturan yang menjadi bahan kontroversi ya bagi para dokter yang mempertanyakan apakah mereka mendapatkan insentif pajak penghasilan di tahun 2020 ini berkenaan dengan dampak pandemi COVID-19. Ada dua peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pembahasan paparan kita pada kali ini. Yang pertama kita lihat PMK 28 tahun 2020. Ya, yang kedua ada PMK 44 tahun 2020. PMK ini menggantikan PMK yang lama yang sudah dicabut dan isinya adalah perluasan dari PMK yang lama. Nah, yang pertama PMK 28, apa isinya? Isinya adalah pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Jadi PMK ini sangat jelas sebetulnya ya. Fasilitas ini diberikan dalam rangka apa? Diberikan dalam rangka pengadaan barang dan jasa khusus untuk penanganan COVID. Sedangkan PMK 44 ini, ya PMK 44 ini insentif untuk umum. Hampir semua wajib pajak terdampak dengan pandemi COVID-19 dan insentif ini diberikan kepada hampir semuanya yang dianggap terdampak COVID-19. Nah, kembali ke PMK 28, siapa yang menerima fasilitas ini? Sebetulnya ada dua kelompok penerima fasilitas. Yang pertama adalah pihak tertentu. Yang kedua ada pihak ketiga. Ya, jadi istilah-istilah ini disebutkan di awal PMK 28 itu, siapa pihak tertentu itu? Ada tiga pihak di sini. Yang pertama adalah instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai Satgas Penanganan COVID-19. Ya, misalkan siapa? BNPB misalnya, Kemenkes, Litbangkes misalnya, ya. Ada juga laboratorium Eijkman punyanya Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu milik pemerintah. Yang kedua adalah kelompok rumah sakit. Rumah sakit yang ditunjuk sebagai garda terdepan untuk menangani pasien-pasien COVID. Bisa rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Yang ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk oleh 1 dan 2 ini. Pihak lain yang ditunjuk oleh instansi pemerintah. Ya, ditunjuk oleh Litbangkes, ditunjuk oleh BNPB untuk pengadaan masker, untuk pengadaan alat rapid test dan yang lain-lainnya. Termasuk ditunjuk pula oleh rumah sakit. Misalkan rumah sakit membutuhkan obat-obatan terkait dengan penanganan COVID, maka rumah sakit akan menunjuk salah satu PBF atau beberapa PBF distributor obat untuk mengadakan obat-obatan. Maka PBF itu atau distributor obat, distributor alkes, alat kesehatan itu akan dianggap sebagai pihak lain, ya. Ini masuk kelompok pihak tertentu yang mendapatkan fasilitas. Apa fasilitas yang diperoleh pihak-pihak tertentu ini? Yaitu atas pembeliannya PPN-nya tidak dipungut. Kemudian PPh pasal 22-nya kalau mereka impor ya atau membeli dari pabrikan obat, maka PPh pasal 22-nya ini pun juga tidak
dipungut atau dibebaskan. Ya, inilah yang mendapatkan fasilitas. Nah, yang kedua, kelompok kedua adalah pihak-pihak ketiga yang bertransaksi dengan tiga pihak tertentu ini. Ya, misalkan ada pihak-pihak cleaning service, misalkan ada pihak-pihak jasa perawatan, perbaikan alat kesehatan, jasa pembersihan ventilator misalnya. Maka pihak ketiga ini mendapatkan fasilitas. Atas penghasilannya bebas pemotongan. Kalau dia orang pribadi, bebas pemotongan PPh pasal 21. Kalau dia badan, dibebaskan dari pemotongan PPh pasal 23. Tapi harus diingat, yang dibebaskan adalah pemotongannya saja. Nah, buat mereka, pihak ketiga ini, di akhir tahun ketika dia mendapatkan penghasilan itu, harus dihitung kembali di akhir tahun dan dibayar pajaknya di akhir tahun. Jadi yang pihak ketiga ini atas pemotongan PPh yang dibebaskan ini sebetulnya bersifat penundaan pajak saja. Yang akhir tahun nanti juga akan dikenai pajaknya dan harus dibayar. Ini PMK 28 ya. Dari sini kita bisa dengan jelas melihat siapa pihak-pihak yang mendapatkan fasilitas. Ada dua kelompok ya, pihak tertentu dan pihak ketiga ini ya. Nah, kita melangkah ke PMK 44 di sini. Siapa yang mendapatkan insentif? Nah, insentif yang diperoleh ini ternyata didapatkan oleh perusahaan dan pegawainya. Ya, bagi perusahaan yang memenuhi kriteria, maka dia akan bisa mendapatkan pembebasan yang pertama, PPh final UMKM yang 0,5% dari omset itu ditanggung oleh pemerintah. Selama masa April sampai dengan September, yang seharusnya dia bayar 0,5%, sekarang tidak perlu dia bayar. Karena PPh-nya nanti akan dibayari oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah. Kemudian PPh pasal 22-nya dibebaskan ketika dia impor nih perusahaan ini. Kemudian PPh pasal 25-nya yang seharusnya dia bayar setiap bulannya, pembayarannya dipotong atau dikurangi sebesar 30%. Kemudian kalau perusahaan ini dalam laporan SPT PPN-nya menyajikan kelebihan bayar sampai dengan 5 miliar, kelebihan bayar ini bisa segera cair ya. Dengan cara apa? Dengan cara restitusi pendahuluan. Dalam 1 bulan insya Allah bisa cair. Nah, yang kedua yang bisa mendapatkan fasilitas di PMK 44 ini adalah pegawai. Ya, pegawai ya, di garis bawahi ini adalah pegawai. Nah, pegawai ini siapa? Ya, mereka-mereka yang mendapatkan bukti potong 1721A1. Ya, gampangannya di situ. Kita lihat siapapun yang bisa mendapatkan 1721A1, maka dia dianggap sebagai pegawai dan mendapatkan fasilitas di sini. Apa fasilitasnya? PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong mulai April sampai September, dia tidak dipotong. Potongannya dikembalikan kepada pegawai karena apa? Dia mendapatkan fasilitas PPh 21-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, berbeda dengan yang di PMK 28 tadi, kalau pihak ketiga di SPT akhir tahunnya dihitung lagi pajaknya, untuk pegawai yang ditanggung pemerintah ini atas penghasilannya tidak perlu dihitung lagi PPh-nya di SPT tahunan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah dokter mendapatkan fasilitas atau insentif PPh pasal 21? Nanti akan kita jawab di slide berikutnya. Sekarang kita lihat mekanisme pemotongan PPh pasal 21 di rumah sakit. Ya, kita tahu di rumah sakit ini ada dua kelompok ya, subjek yang dipotong PPh pasal 21, ada kelompok pegawai, ada kelompok yang bukan pegawai. Nah, yang di kelompok pegawai ini pun di sana juga mengandung ya, terdiri dari pegawai yang bukan dokter, yang non dokter, dan pegawai yang statusnya dokter. Misalnya seorang direktur operasional rumah sakit itu harus dokter. Ya, tidak boleh profesi yang lain, harus dokter. Maka dia dianggap seperti seorang pegawai. Yang atas tugas-tugasnya itu dia juga mendapatkan gaji tetap setiap bulannya, ada tunjangan, ada uang lembur, ada bonus, ada THR. Nah, maka atas dokter yang berstatus sebagai pegawai ini, sama halnya dengan pegawai yang lain, cara menghitung pajaknya adalah dari seluruh penghasilannya
atas status sebagai pegawainya bisa mendapatkan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Nah, sedangkan ketika si dokter ini melaksanakan aktivitas profesionalnya sebagai tenaga ahli, ya atas keahliannya sebagai dokter, ketika dia kemudian memberikan layanan medis kepada pasien, atas fee yang dia terima terkait dengan jasa medis itu akan dianggap seperti bukan pegawai. Ya, seperti kelompoknya bukan pegawai. Nah, bagaimana cara menghitung pajaknya? Ya, tarif pasal 17 kali 50% kali fee yang diterima. Fee yang diterima dari pasien, ya. Ini adalah perlakuan pajak yang lazim dilakukan terhadap dokter yang ada di rumah sakit. Nah, sekarang kita mengerucut. Apakah PPh pasal 21 dokter atas jasa medisnya itu ditanggung oleh pemerintah pajaknya? Sekali lagi, PMK 44 ini menegaskan bahwa yang mendapatkan insentif itu adalah pegawai. Siapa pegawai itu? Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja. Ya, ada hak dan kewajibannya. Berangkat jam 8, pulang jam 4 sore misalnya. Itu adalah kewajibannya. Beda dengan bukan pegawai. Bukan pegawai tidak ada kewajiban, harus berangkat pagi, pulang sore. Setelah jobnya selesai, pekerjaan selesai, ya dia pulang. Itu bedanya. Nah, beda yang lain lagi adalah kalau pegawai mendapatkan bukti potong 1721A1, kalau yang bukan pegawai, ya buktinya adalah bukti pemotongan biasa. Ya, seperti seorang tenaga ahli. Oke, sekarang kita mulai mengkaji nih. Ya, kita kaji PMK 28 dan kita kaji PMK 44. Apakah insentif jasa medis dokter di masa COVID ini bisa mendapatkan fasilitas atau insentif? Insentif pajak yang ditanggung pemerintah. Nah, kalau kita ingat di awal tadi, PMK 28 itu salah satu yang mendapatkan fasilitas adalah pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Adalah pihak yang bertransaksi dengan rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah apakah dokter itu bertransaksi dengan rumah sakit? Ya. Nah, pihak ketiga ini dibagi dua di sini ya, ada badan, ada orang, ya. Nah, badan dan orang ini mendapatkan imbalan dari pihak tertentu, salah satunya rumah sakit, ya, atas penyerahan jasa yang diberikan dalam rangka penanganan COVID. Maka kesimpulan kita di sini adalah dokter tidak memperoleh insentif ini. Insentif sesuai PMK 28. Tidak memperoleh fasilitas bebas pemotongan karena dia tidak termasuk dalam kriteria pihak ketiga yang bertransaksi dengan rumah sakit. Kalau kita lihat sebetulnya dokter ini transaksinya dengan pasien, karena apa yang diterima dari pasien itu dibagi dua dengan rumah sakit. Ya, rata-rata rumah sakit mendapat 20%, kemudian dokter mendapatkan 80%. Jadi setara ya. Ketika dokter menjalankan aktivitas profesionalnya sebagai tenaga ahli, maka kedudukannya dengan rumah sakit adalah setara. Karena akhirnya nanti di ujungnya mereka berbagi jasa yang diterima dari pasien, fee yang diterima dari pasien. Nah, sekarang kita melihat ke PMK 44. Nanti akan mengerucut apakah dokter ini mendapatkan insentif. Nah, PMK 44 itu ya mengatur yang mendapatkan insentif itu ternyata hanya pegawai saja. Tidak mengatur yang bukan pegawai. Nah, siapa pegawai ini? Pegawai itu adalah dokter yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai di rumah sakit. Statusnya sebagai pegawai, ya, atas gajinya, tunjangannya, THR-nya, ya. Kemudian yang kedua adalah pegawai yang bukan dokter. Apa fasilitasnya? Fasilitasnya adalah PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Maka PPh pasal 21 yang sebelumnya dipotong, ya, itu harus dikembalikan kepada pegawai untuk masa April sampai dengan masa September. Sehingga gaji yang mereka terima itu harus utuh, ya, harus utuh. Khusus untuk penghasilan yang tetap dan teratur. Tapi atas THR, atas bonus, karena dia termasuk penghasilan yang tidak teratur, itu tidak masuk dalam kategori yang mendapatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah. Nah, artinya apa?
dokter yang menerima jasa medis tidak memperoleh insentif PMK 44 ini. Ya, karena dokter lagi-lagi bertransaksinya dengan siapa? Pasien. Ya, dia mendapatkan fee dari pasien, kemudian sekian persen diberikan kepada rumah sakit. Jadi, dokter tidak masuk kategori pegawai. Di PMK 28, dokter tidak masuk pihak ketiga. Di PMK 44, dokter yang memberikan jasa medisnya tidak masuk kategori pegawai. Maka dua-duanya dokter tidak bisa mendapatkan insentif, kecuali untuk dokter yang berstatus sebagai pegawai. Nah, sekarang kita lihat bagian mana atas penghasilan dokter yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, dengan skema yang sama di sini kita lihat bagian dokter di sini. Ini dokter di sini, dokter yang pegawai. Ini dokter yang pegawai. Nah, dokter yang pegawai ini mendapatkan kontribusi kompensasi dari rumah sakit berupa apa? Gaji, tunjangan, lembur, bonus, THR dan lain-lain. Ya. Nah, yang mendapatkan insentif adalah kalau penghasilan teratur dan tetap ini sampai dengan 200 juta ketika disetahunkan dalam suatu bulan. Misalkan bulan April mendapatkan penghasilan tetap dan teratur senilai 15 juta. Ya, atau 10 juta. Kemudian kalau disetahunkan 10 juta kali 12, 120 juta. Maka atas PPh terutang yang timbul di bulan April ini ya mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Tetapi kalau dikalikan 12 tetap dan teraturnya ini dalam suatu bulan melebihi 200, maka dalam bulan itu dia tidak mendapatkan fasilitas. Maka PPh 21-nya dipotong dan disetorkan. Kemudian kalau dia mendapatkan penghasilan yang tidak teratur di dalam bulan April atau bulan Mei ini ada THR, atas THR-nya tetap dipotong PPh pasal 21 dan harus disetorkan ya. Nah, kemudian dokter yang pegawai ini juga dia berpraktek ya, memberikan jasa layanan medisnya kepada pasien dan dia mendapatkan jasa medis. Nah, atas jasa medisnya ini karena statusnya adalah bukan pegawai, dia tenaga ahli, ya bukti potongnya pun juga bukan 1721A1, maka atas fee jasa medisnya dia juga harus dipotong PPh pasal 21. Ya. Dengan demikian kesimpulannya adalah atas penghasilan tetap dan teratur dokter yang berstatus atau diangkat sebagai pegawai rumah sakit terkait dengan pekerjaannya, maka dia akan mendapatkan insentif pajak berupa PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Apa alasannya? Karena dokter ini ya memenuhi pengertian sebagai seorang pegawai, menerima gaji, tunjangan, lembur, bonus, THR layaknya seperti seorang pegawai. Ada hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai yang lain ya. Kemudian harus punya NPWP kalau ingin mendapatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, dan penghasilan bruto setahunnya yang disetahunkan tidak melebihi 200 juta. Ya, penghasilan bruto tetap dan teratur dalam bulan-bulan insentif itu ketika disetahunkan dikalikan 12 tidak melebihi 200 juta. Nah, sebaliknya atas jasa medis dokter, baik jasa medis dokter yang statusnya pegawai ataupun yang bukan pegawai, dokter tamu ya, dokter praktek misalnya, yang diterima dari rumah sakit terkait layanan medis kepada pasien tidak mendapatkan insentif pajak. Apa alasannya? Dokter yang menerima fee jasa medis dari rumah sakit, tepatnya sebetulnya dari pasien, bukan dari rumah sakit. Kalau dari rumah sakit dia menerimanya penghasilan berupa gaji, tunjangan, THR dan seterusnya. Ya. Tapi di sini ketika dia memberikan layanan profesionalnya, dia dianggap menerima penghasilannya dari pasien. Ini tidak masuk pengertian pegawai. Nah, dengan demikian insentif dokter terkait dengan jasa medis tidak mendapatkan fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ya, mudah-mudahan paparan ini bisa menjadi pegangan buat kita semuanya sehingga tidak ada lagi kontroversi yang timbul di luar sana, dan mudah-mudahan pemerintah akan memberikan
insentif yang lebih baik lagi, lebih bagus, lebih menarik lagi kepada para dokter yang merupakan pejuang di garda terdepan kita ini. Demikian paparan dari saya, Sharing Pajak Menko. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.